Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua, SMP Tidal Quran. Hari ini kita akan kembali lagi meneruskan materi yang kemarin terkait pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita melanjut pada materi selanjutnya, kita akan bahas terkait kuis kemarin. Dalam kuis kemarin, di sini ada dua poin. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Yang kedua, jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, yaitu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok atau antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Yang nomor dua, jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Sekarang kita akan melanjut di materi selanjutnya. Kemarin kita bahas interaksi sosial, sekarang kita lanjut ke kontak sosial. Kontak sosial, apa itu kontak sosial? Kontak sosial merupakan tahap awal terjadinya proses interaksi sosial. Beberapa macam cara kontak sosial dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Di sini yang pertama adalah kontak antar perorangan. Selanjutnya adalah kontak antar orang perorangan dengan kelompok. Yang ketiga, kontak antara kelompok manusia. Yang pertama contohnya terkait kontak antar orang perorangan, yaitu contoh anak kecil mempelajari kebiasaan dalam keluarganya. Misalkan seorang ibu sedang memberi petunjuk kepada anaknya agar menjadi anak yang rajin belajar, patuh pada guru dan orang tua. Proses tersebut dinamakan sosialisasi primer. Yang kedua, kontak antar orang perorangan dengan kelompok. Kontak individu dengan kelompok dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru sedang mengajar di kelas. Contoh yang lain adalah kepala desa sedang berpidato tentang sosialisasi pelaksanaan pemilu ataupun kegiatan yang lainnya. Yang ketiga adalah kontak antar kelompok manusia. Di sini bisa disebut dengan bersifat grup. Bisa dicontohkan misalnya pemerintah bekerjasama dengan perusahaan untuk membangun jalan raya, flyover, tol, dan lain sebagainya, agar pemasaran hasil produksi dan transportasi antar wilayah menjadi lancar dan semakin membaik. Selanjutnya, dalam sehari-hari, kontak sosial dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Apa itu kontak primer? Kontak sosial berlangsung di mana kedua pihak saling bertemu, berjabat tangan, bertemu muka. Contoh, kontak primer adalah Dedi bertandang ke rumah Gina dan Pak Guru sedang mengajar di dalam kelas. Itu disebut dengan kontak primer. Selanjutnya adalah kontak sekunder. Kontak sekunder atau kontak sosial di antara kedua pihak yang tidak langsung bertemu atau bertatap muka secara langsung. Contohnya, Doni meminta maaf pada temannya melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya adalah Danis mengirim email kepada kakaknya yang sedang kuliah di Jerman, dan lain sebagainya. Contoh kontak sekunder yang lain adalah ketika lebaran mungkin tidak saking jauhnya atau gara-gara pandemi seperti ini tidak bisa berkumpul, akhirnya menggunakan WhatsApp, alat komunikasi lainnya, itu disebut dengan kontak sekunder. Selanjutnya, komunikasi. Apa itu komunikasi? Pada waktu seseorang melakukan interaksi sosial kepada orang lain, maka pada saat itu juga dikatakan komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi membuat jarak semakin dekat. Salah satunya seperti itu. Suatu komunikasi terjadi apabila seseorang memberi tafsiran pada pihak lain yang berupa pesan. Kemudian orang lain memberi tanggapan terhadap isi perasaan yang ingin disampaikan, sehingga kedua pihak terjadi pengertian yang sama. Dalam komunikasi, pihak yang menyampaikan pesan disebut dengan komunikator dan pihak yang menerima pesan disebut komunikan.
Ingat, menyampaikan pesan disebut komunikator dan pihak yang menerima pesan disebut dengan komunikan. Selanjutnya adalah dengan kemajuan teknologi hari ini menyebab jarak antar negara tidak menjadi hambatan. Kalau dulu masih menggunakan kantor pos dan lain sebagainya untuk mengirim surat dan baru sampai 1 minggu, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi kita chatting sekarang atau video call sekarang sudah bisa untuk menghubungi orang tersebut, tidak ada jarak ataupun waktu yang lama untuk menghubungi orang tersebut. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial secara garis besar dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan bersifat disosiatif. Yang dibahas sekarang ialah asosiatif dahulu. Interaksi sosial asosiatif atau kerjasama ini ada 4 poin yang pertama di sini. Yang pertama adalah bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai tukar barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Selanjutnya adalah cooperation, yaitu penerima unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dari suatu organisasi untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga adalah coalition, yaitu gabungan antara dua organisasi atau lebih mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya adalah joint venture, yaitu kerjasama dalam usaha proyek-proyek tertentu. Ini ada sebelah kanan, ada contoh-contohnya terkait interaksi sosial bersifat asosiatif yang dalam bentuk kerjasama. Selanjutnya adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi sering terjadi dalam situasi konflik sosial, dan akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan masalah atau pertentangan tanpa menghancurkan pihak lain sehingga pihak lain tidak kehilangan kepribadiannya. Ini yang disebut dengan akomodasi. Akomodasi di sini ada berbagai macam poin, mungkin bisa dicek di LKS-nya anak-anak semuanya. Yang pertama di situ ada korse, kompromi, arbitrasi, toleransi, mediasi, konversi, konsiliasi, adjudikasi, stalemate, segregasi, displacement, transfer. Di sini bisa dilihat di LKS-nya contoh-contohnya ada di situ semua. Bisa diamati contohnya. Dan tujuan adanya akomodasi ini dilakukan bertujuan mengurangi pertentangan akibat perbedaan paham. Terkadang orang kalau berbeda paham itu sering bertengkar, tidak sepakat antara pendapat si A dan pendapat si B. Yaitu adalah untuk mendamaikan ini, mengurangi pertentangan ini, butuh yang namanya poin-poin tadi yang disebut dengan akomodasi. Yang kedua adalah mencegah meledaknya pertentangan untuk sementara waktu. Konflik internal ataupun konflik antar negara. Dengan adanya akomodasi, nilai-nilai akomodasi yang ada tadi bisa mencegah meledaknya pertentangan untuk sementara waktu. Poin terakhir adalah mewujudkan kerjasama antar kelompok yang hidup terpisah akibat psikologis secara kultur dan mengusahakan peleburan kelompok-kelompok sosial yang terpisah. Intinya adalah ingin mendamaikan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik dan sebagainya agar tetap berhidup dengan damai dan tenang. Mungkin itu saja anak-anak pelajaran untuk hari ini. Mungkin ketika ada ditanyakan ataupun ada yang masih kurang paham bisa didiskusikan di grup WA yang sudah tersedia. Semoga apa yang kita hajatkan dan apa yang kita cita-citakan semoga diijabah dan dimudahkan oleh Allah. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.